Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafir rasul ala salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Musayyana, Syarifah Hanifah, sedanten ingkang kula hormati wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Bakil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Akhfas, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan nih, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kalau niku mboten ngerti nek ada mas jenenge Edi, roh iku sarop. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbah Akhfas Ki Hamid Bedowi. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhto syai'ah atau al-akhto syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kalau ngapal majmu' itu kan minal mustahilat. Ini mustahilat aklan basar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil, dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya, tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asibti, dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah, sebelum itu ngaji di Basoleh Darat, itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadol, kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan diantara Sayyid Top yang memberi takrid, ya ini orisinil ini, diantara Sayyid Top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridhu Nukhbatil Mudarrisin fil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini baitun nubuwah, baitul ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini kasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Haj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Haj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato.
Dan di kitab-kitab sanad Sayyid Abi Bakar Sato ini paling kecil, kecilnya ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Sayyid Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada alakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Tahlan. Ini di kitab Hasyatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatut Turmusi, inna hadalah wa ta'lif alladhi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limiti hada fal ya'malil amilun fajazawahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bifadlihi wa judi wa matta'al muslimina bibaqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hashim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali, kalau cerita Mbah Hashim ngaji Syed Ahmad Zaini Tahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud, Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan, memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun, karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji dulu di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun, lazamahu muddata asri sinin, beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, diantara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, diantaranya mensifati Sohibul Afham ad-daqiqah wal ma'ani al-athba ar-raqiqah al-murtafi ala ru'usi fudola'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lah yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, digeno kopi, menona kiai ini rokok, ya digolekno asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak itu ditabui. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan, di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab, itu sepanjang terus dijawab marrobuka Allah gini-gini. Terus singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu disangoni, itu serawan masalah.
tahlil nangis sebedak di depan umum. Nah ning omah yo rapati iso nangis. Ngaji semangat yo nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong ngene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya mana Habibi Muhammad, beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pinter tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok era sopan. Kalau nu gak ada santri konco, riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Nu gobloke ra karuan. Nggak tak takoki kenapa kayak goblok. Sungkan nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujung nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran widadari sungkan. Soleh pas-pasan kok awor aku. Itu angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awor Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ki soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Resiko kuota nak pas-pasan risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran ki ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo ya kombinasi nangis kredit, nangis damu bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kesane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Embo yo guyu bareng. Terus sing sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab bareng. Alhamdulillah mati nabi ini mun sakit sedanten guyu ge sakit, nangis ge sakit. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Mesti guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmon. Terus niki cerita-cerita sanad mengke diantarane kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqo ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya, dan diantara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah, termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah.
ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Sodako, Sayyid Sodako. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh, karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sidik, beberapa kiai manggil saya juga Sidik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Edi. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamu ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Soghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Baudin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya karena jenengmu dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin Zawah. Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah, sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah jare wong akeh berdiamuk bojo wis bingung. Salah itu macam-macam, ora profesor ra kiai berdiamuk bojo wis bingung. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya. Kalau sudah tua-tua itu wong ra di dhuwit, diamuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah nggak ada takrib, khutbah Saban sidi waca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dados khutbah boten madhep ngalor mun sahelas pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih, boten hadis dhaif, hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditampa Allah akhir mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuka wa anta abdi. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhto amin min syiddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pangeran. Musa pangeran ku salah. Panjen ya wow, panjen wong diamuk yo repot. Wong penuh musibah nggih repot. Pemenang pun rai-rai konflik sama Sedi niku repot. Terus niki wow mun perjanjian kalian Mas Inul. Niku Sarifah saya kula mun matur Mas Inul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan sing butuh panggung lah niki butuh syafaat. Terus tahun ngajeng saged diken ngisi mengke hadirin ya muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat berkahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sudako bin Zaidi Tahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Sato. Laqad alqaitu manaqiba Sayyid Hamzah Sato rahmau miraron bunasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa astiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna wa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa ini ta'araftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Sato wa khisalih al-karimah wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau walam tukirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Intinya itu
dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya, namanya Badur Rahman, tuh akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Syarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Syarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa, Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato, dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar. Dan yang paling menyenangkan ya ini apa, di kitabnya At-Turmuzi ini, diantara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmuzi adalah kitabnya ditakrib oleh Sayyid Abdullah bin Sodaq. Ini kan luar biasa ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan, biasa ulang, ada silsilah apa, keilmuan. Dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna apa dinakum. Dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapalo hadis gampang-gampang mawon. Nah, ono hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene sing ngapalo sing niku mawon. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Ampun tafsiri ahli kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet wonten awur kersane mboten memtersangkakan siapapun napa. Li ahlil kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisan rapik suudon mboten apik. Sepoe timak kula nak manane nggih ngoten sak nang ngaji. Syafaati li ahli kabair kudu wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gedhe Gus, seneng am kok anggap wong liya dosa. Wong aku biasa khusnudan kok biasa suudon. Lah kabair maknane kan dosa gedhe. Jare kowe, jare aku ora, wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup. Di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu, nyifati ya, agama ini hadhil millah tustaku duhum jami'an, terus sampai memuji. Dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah, orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah, yaitu surga biwiri napa hisab. Yang wa asiyan juga diuntungkan hadhil millah, karena yang asiyan pun sama Rasulullah dingendikani syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahkan Allah piyambak ngendikan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul taah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dihukon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khotoun wa khairul khotoin apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa hubiyah, wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas ora kula nggih sami. Syekh Abdul Qadir fil jannah, mergo wali sultanul ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni waman ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung maca tok. Kula Gusti kula mau modal waman ahabbahu ya takhalal. Wau mangke kemana ke Sidoarjo Said Ridho sing tahu teko di madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko pisan ya pisan. Gus untuk rahmati pangeran. Padahal kene manakipan ra ketung. Mau manjan arah teko rugi ra untuk pitik, tapi soal niate urusan masing-masing ya. Tapi yang penting niku bukti mahabbah ni Abdul Qadir napa Al-Jilani. Mulane kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Abdul Qadir wong alim, aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon, mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.